Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, di mana bacaannya agak panjang ya, dengan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Intinya diceritakan bagaimana anak itu sudah menghambur-hamburkan uang orang tuanya dengan pesta pora, dengan sukaria di luar sana, dan sampai habis, kemudian sulit untuk makan pun sulit. Ya, puji Tuhan, anak itu kembali ya, bertobat, mencari ayahnya, mencari orang tuanya. Nah, saya merenungkan, sungguh kalau orang mau bertobat itu enak ya, sungguh enak sekali. Pertama-tama pasti akan mengalami kedamaian di dalam hati. Damai, sukacita, yang tadinya sering marah-marah seperti saya, suka ngambek, mudah tersinggung, itu bisa hilang sedikit demi sedikit ya, proses gitu ya. Nah, kemudian di dalam rumah juga tidak selalu ribut, berantem, dan sebagainya, itu ada kedamaian. Nah, ketika saya merenungkan di ayat yang ke-22, ya, di mana sang ayah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah kemari, ya, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah jubah itu kepadanya, ya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, jadi jubah, cincin, sepatu. Saya merenungkan, dengan jubah yang dikenakan kepada saya, ya, saya merenungkan untuk pribadi saya ketika saya bertobat, jubah yang dikenakan kepada saya itu melambangkan bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya yang sudah bertobat, dan juga memberi wibawa dan kuasa kepada saya. Maka saya tidak boleh malu, saya tidak boleh minder lagi. Karena apa? Dengan kuasa dan wibawa yang diberikan kepada saya harus berani bertemu dengan orang-orang, berani melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Namun saya juga harus tetap menjaga agar bisa rendah hati. Agar bisa rendah hati. Dan saya juga tidak boleh sombong dan semena-mena. Itu yang saya renungkan dengan jubah yang diberikan kepada saya. Sehingga berkumpul dengan orang-orang pun saya tidak boleh minder lagi. Kemudian dengan adanya cincin. Cincin yang diberikan kepada saya, cincin yang melambangkan kemewahan, cincin yang melambangkan harta. Itu pun saya merasakan bahwa di dalam hidup setelah bertobat, sekalipun hidupnya merasa pas-pasan gitu ya, misalnya pas-pasan, saya merasa saya adalah orang kaya yang sanggup menerima apa yang saya hadapi. Ya. Orang kaya, bagaimana tidak? Karena setiap apa yang saya harapkan, setiap apa yang saya inginkan, Tuhan yang mencukupkan. Dia yang mencukupkan. Ya, walaupun di dalam doa saya ini masih ada yang belum terpenuhi, tapi saya yakin dan percaya doa saya didengar oleh Tuhan. Ya, mengenai kapan akan dikabulkan itu memang waktunya Tuhan. Contohnya, saya bilang saya selalu dicukupkan. Waktu itu saya mau pelayanan, kemudian ya 3 hari lagi mau pelayanan, saya ketemu beberapa mobil
yang mobil Karimun di jalanan, itu baru pemasaran belum lama. Lalu saya bilang sama suami saya, kapan ya saya dijemput pakai Karimun? Saya bilang. Suami saya hanya senyum-senyum, ya nggak mungkin lah dia beli gitu ya. Tapi ya yang jemput kan, saya bilang kan yang jemput, saya bilang gitu. Nah 3 hari kemudian memang saya pelayanan, saya lagi masih di dalam rumah beres-beres, suami saya bilang, Eva udah dijemput tuh. Saya bilang, oh iya, saya keluar. Sebelum sampai depan, suami saya sudah bilang, kamu pengen naik Karimun kan? Tuh dijemput Karimun, kata suami saya. Hah, yang benar? Iya, kamu ngomong minta Karimun tuh, Tuhan tuh luar biasa baik, kata suami saya. Luar biasa memang, Tuhan luar biasa baik. Sungguh ajaib. Ya. Itulah dicukupkan. Ini yang seperti itu ya, betul-betul dicukupkan oleh Tuhan. Lalu mengenai sepatu. Ya, sepatu. Saya dijadikan manusia yang merdeka oleh Tuhan karena diberi sepatu, suruh pakai sepatu. Ya, supaya apa? Merdeka. Kalau jalan tidak panas kakinya. Dan kalau keinjak batu juga tidak sakit. Ya, betul-betul merdeka. Ya. Jadi luar biasa Tuhan memberikan sepatu itu. Dengan adanya sepatu, saya berkomitmen. Saya dalam permenungan ini mempunyai satu komitmen bahwa kemanapun saya diutus, saya harus mau. Ya, kalau memang waktunya tidak berbenturan gitu kan, saya harus mau mewartakan kabar sukacita kemanapun saya diutus. Siap gitu ya. Nah sekarang kan online, jadi sepatunya saya simpan. Nah mengenai sepatu ini saya juga mengalami bagaimana Tuhan itu luar biasa. Waktu itu saya mau membawakan renungan di pertemuan guru-guru evangelisasi. Ya, sepatu saya memang sudah nggak bagus dan saya nggak punya sepatu, gimana ya? Padahal nanti pertemuan saya mau bawa firman dan ada Romo lagi, harusnya pakai sepatu gitu kan. Waktu itu menantu saya pulang dari pasar, nenteng berapa tenteng tas gitu ya. Mah katanya, ini dari dia sebut namanya tante siapa gitu ya, bawa sepatu. Ya, dikasih sepatu nih buat mama. Sepatu 2 pasang, sendal bagus 1 pasang. Luar biasa. Bukan cuma sepasang. Di dalam firman Tuhan tadi hanya sepasang sepatu yang dipakaikan pada anak yang bertobat. Saya dapat 2 pasang sepatu dan sepasang sendal. Ya. Luar biasa. Jadi, dalam hal ini sungguh kalau mau bertobat itu enak sekali ya. Luar biasa Tuhan memperhatikan saya, memperhatikan Anda dan semuanya. Mari kita bertobat, kita mohon ampun kepada Dia. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimanapun Anda, siapapun Anda, Tuhan Yesus memberkati dan mengampuni kita.
dengan kuasa-Nya memberikan kita kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.